menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Sampai angangah ay. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Kita sekarang melanjutkan pembahasan mulai dari semalam. Apa yang dibahas semalam? Yang dibahas semalam tentang motif dakwah Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini ada tiga poin. Ada tiga poin yang harus kita pahami. Ada motif, kemudian ada dakwah, kemudian ada nabi. Seharusnya ada nabi dulu, baru dakwah, baru motif. Karena adanya dakwah, adanya nabi. Adanya motif, adanya nabi dulu, baru ada dakwah, ada motif. Akan tetapi yang ingin dibahas pada kesempatan kali ini motif dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Motif dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu. Kita harus memahami apa itu motif, kemudian apa itu dakwah, kemudian apa itu nabi. Kemarin malam sudah dibahas. Motif itu apa? Motif itu adalah model, kemudian kriteria, kemudian ada yang kelas MI. Yang kelas MTS siapa? Tangannya ajukan. MTS yang kelas MA ada? Ada semua. Dan kelas apa? Ibhan kelas berapa Ibhan? Wah, keren. Ini ada yang kelas 2 MI. Madrasah Ibtidaiyah. Ada juga madrasah yang. Nah, kita harus mengetahui terhadap motifnya itu apa, clear warna. Kalau kita mengacu kepada pengertian di Indonesia, motif itu ya clearnya batik. Apa motif batikmu? Apakah berwarna-warni, apakah polos, apakah cuman hanya sebuah lingkaran dan lain sebagainya. Itu disebut dengan motif. Perbedaan cara berdakwah, atau bisa disebut juga motif itu pola. Pola bahasa Indonesia, bahasa Maduranya apa? Pola. Pangleng.
Paleng. Nah, ke paleng mana? Paleng ruah coba. Paleng ruah. Hah? Paleng ruah malas dalam belajar. Paleng ruah. Paleng ruah orangnya rajin belajar. Itu disebut dengan motif. Saya tanyakan nanti selain ini yang ditulis ya. Kalau yang ini jangan ditulis. Tapi tulis juga. Ditulis juga, tapi jangan dibuat untuk dipertanyakan. Dipertanyakan dan dijadikan jawaban nanti. Jadi motif ada berapa? 3. Apa saja? Motif. Ada dua. Motif itu juga bisa disebut dengan model, kemudian clear warnanya, kemudian perbedaan cara berdakwah, kemudian pola atau cara. Pola atau cara. Pola sisai sekadin to saos. Itu disebut dengan motif. Kemudian dakwah. Apa itu dakwah? Ada seseorang kafir, ada orang kafir berceramah bahwa agama Islam tidak benar. Apakah itu disebut dengan dakwah? Tidak. Jadi apa dakwah itu? Dakwah itu adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran agama Islam, kepada orang lain dengan berbagai cara, dengan berbagai motif, dengan berbagai metode. Oke, saya sebutkan kembali, dakwah itu apa? Dakwah itu adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran agama Islam kepada orang lain dengan berbagai cara. Cara yang pertama di atas panggung, ada ulama mengatakan Islam adalah agama yang paling benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di hadapan Allah itu adalah agama Islam. Itu disebut dengan dakwah. Kemudian dakwah dengan tulisan. Seperti ini. Ini Sidogiri menolak pemikiran Kiai Haji Said Agil. Apakah ini bisa disebut dengan dakwah? Bisa. Ini dakwah dalam bentuk tulisan. Ada juga dakwah dalam bentuk ekonomi. Jual menjual, itu juga bisa dikatakan dakwah. Makanya dalam sejarah disebutkan bahwa agama Islam itu masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Orang Arab, ada juga yang bilang orang India jualan, orang agama Islam jualan di padang pasir. Kemudian banyak yang masuk terhadap agama Islam. Kemudian yang ketiga itu nabi. Apa nabi itu? Kenapa disebut nabi?
Nabi adalah utusan Allah. Nabi itu adalah pilihan Allah. Ada nabi tapi bukan rasul. Ada rasul pasti nabi. Ini perbedaannya. Nabi ada juga Nabi Khidir sampai sekarang ada, masih hidup katanya. Kalau nabi yang kita ketahui itu ada berapa? 25. Setelah Nabi Muhammad apakah ada nabi lagi? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Nabi Muhammad disebut dengan khatamin nabiyyin, dibudina para nabi. Dibudina para nabi terakhir sugeng boleh. Sugeng nabi boleh. Mun bade sing ngocak mangken kaden tuh sudah dari tahun 2004. Bahkan sebelumnya ada juga yang mengaku nabi. Ada yang mengaku nabi tapi ditangkap oleh Pak Polisi. Dipenjara oleh Pak Polisi. Nah, sekarang ini yang ingin dibahas, kemarin malam ada motif yang dilakukan oleh Nabi yang diajarkan juga kepada kita. Motif Nabi itu ada dua. Ada motif secara terang-terangan, ada juga motif secara sembunyi-sembunyi. Namun yang dikritik oleh ulama Indonesia ini adalah tentang motifnya, bernuansa politik. Itu bernuansa politik. Politik. Kemarin malam juga disebutkan ada sahabat yang berjumpa dengan Nabi, tukang jual, kemudian tukang awal jual ketemu dengan Nabi. Nabi Muhammad perapaan as-sholat, kemudian ada Siti Aisyah, Siti Khadijah al-Kubra, kemudian ada siapa? Ada siapa? Ali bin Abi Thalib yang diceritakan oleh Ibnu Asir yang bercerita tentang Afif Al-Kindi. Nah, Utbah itu takut dengan ancaman yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqatin 'adin wa thamud. Itu kemarin malam sudah dibahas. Kemudian setelah Utbah itu tidak berhasil untuk apa? Untuk menyogok terhadap Nabi agar pemahaman Utbah ini, pemahaman Utbah dengan kabilahnya, dengan orang-orangnya takut tidak terjadi, maka disebutkan dalam kitab At-Tabari Ibnu Katsir, disebutkan dalam apa? Dalam kitab Ibnu Katsir, kitab At-Tabari Ibnu Katsir, At-Tabari Ibnu Katsir dengan sejarawan-sejarawan Muslim pada saat itu meriwayatkan ada beberapa orang tokoh Quraisy, ya. Tokoh Quraisy ini ingin juga menghadap kepada Nabi, ingin menyogok kepada Nabi, seperti apa yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah. Siapa saja itu? Antara lain Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Ini dua tokoh ini menghadap kepada Nabi. Nah,
Setelah menghadap kepada Nabi, sudah menyampaikan segala sesuatu kepada Nabi Muhammad, tolong cek ganggu aki tang pemahaman riyah, tolong cek hina aki tang pemahaman riyah, tang pangeran si anu aki. Akhirnya Nabi mengatakan bagaimana? Nabi mengatakan begini, maji'tu bimaji'tukum bihi atlabu amwalakum wala syarafa fikum walal mulka alaikum walakinna Allah ba'athani innakum rasula wa anzala alayya kitaban wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhiran fabalagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa khutukum fid dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbir li amrillahi hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Nabi mengatakan begini, Qombilah. Ini orang-orang yang sangat berpengaruh. Mughirah. Asar. Engkau, saya katanya, aku tidak memerlukan apa yang kalian tawarkan kepada saya. Saya tidak menginginkan apa yang kalian tawarkan kepada saya. Saya juga tidak menginginkan kalian menawarkan tentang dunia, tentang duit, tentang ekonomi, kemudian tentang jabatan. Tidak menawarkan menawarkan seperti itu, tapi saya tidak mau seperti itu. Karena apa? Karena ba'atsani ilaikum rasula. Saungkunah sengkok ria tegunah Nabi, sesungguhnya akan tetapi Allah mengutusku kepada kalian sebagai seorang rasul. Allah mengutus, menurunkan kepadaku sesuatu kitab yang bernama Al-Quran. Itu disebut dengan risalah. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada kalian, Teguna Rasulullah, kepada orang yang berpengaruh ini, orang-orang Quraisy yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il. Ini yang ditolak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada beberapa cara, ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa hakikat dakwah Islam yang dijalankan oleh Rasulullah itu adalah murni merupakan risalah samawi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membutuhkan jabatan, kemudian tidak membutuhkan ekonomi. Ya buktinya Rasulullah sampai sekarang bahwa Rasul ini adalah orang yang paling sederhana, kaya tidak kaya, miskin tidak miskin. Bahkan ada yang mengatakan seeka buka Rasulullah itu tak mangki. Itu salah satu bukti bahwa hakikat dakwah Islam yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana beliau diutus sebagai Rasul, sebagai pembawa kabar. Kabar apa? Kabar gembira dan pemberi peringatan kepada kita. Kalau bukan muhrimnya tidak boleh. Megang apa lagi? Megang Al-Quran kalau tidak punya wudu tidak boleh. La yamassuhu
illal mutahharun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah dalam Islam artinya kenyang. Tidak, ini nih, tidak membawa ambisi pribadi. Tidak membawa ambisi pribadi, kemudian tidak membawa ambisi ke keluarganya, ke familinya, ke kelompoknya, tapi rahmatan lil alamin, ke seluruh alam ini. Itu bukan ambisinya Rasulullah. Dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah itu ambisinya bukan kepada keluarganya. Ya misalnya ambisi untuk menjadi seorang raja, bukan tidak bisa Rasulullah seperti itu, bisa, sangat bisa. Menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang paling berpengaruh di tengah-tengah kaumnya. Tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki idealisme dalam berdakwah selalu dihadapkan dengan ujian dan rintangan, termasuk apa? Ujian yang berupa tawaran jabatan, kemudian ditawarin duit yang banyak. Ya, salah satu contohnya, bahkan korkeng masuk ketang agama ibri nepese 100 juta. Mau tidak? Pese 100 juta korkeng masuk kaper. Mau tidak? Tidak boleh ditukar dengan dunia materi. Tidak boleh ditukar dengan itu. Kemudian yang keempat, dalam berdakwah yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar target dakwahnya tercapai dengan baik, Nabi Muhammad itu tidak menghalalkan segala cara, tidak menghalalkan segala cara. Di satu sisi bahwa syariat Islam itu mengharuskan kita dalam berdakwah memiliki target-target yang baik. Artinya Rasulullah dalam berdakwah ini tidak menghalalkan dengan segala cara. Misalnya pas nah, bukan kau tuh masuk Islam, mungkin tak masuk Islam beliau. Tidak seperti itu. Jadi dakwah Rasulullah itu santun, mengajak dengan sabar. Bahkan ada sahabat orang kafir. Ada sahabat orang kafir nyopai melolo ke Rasulullah, cobai melolo Rasulullah. Akhirnya sahabat itu kering, songkan. Isan dek sareng Rasulullah. Isan. Tinggal isan dek pas tak rojot. Iya ya. Begini ya. Kalau Islam itu begini. Akhirnya langsung maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung maca syahadat. Terakhir, yang kelima, karena dakwah Rasulullah ini sangat baik, tujuannya baik, ayem, adem, maka kelompok-kelompok yang berpaham materialistik. Apa materialistik itu? Seperti kaum Quraisy, artinya materialistik, selalu berpatokan kepada uang. Wah, apakah engkau lagi saya banyak make Muhammad ia cegah
kaper hunde asalkan ditawari dengan duit, itu tidak. Kaum materialistik ini, kaum Quraisy ini selalu berburuk sangka terhadap dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah. Berburuk sangka, seperti berasumsi bahwa dakwah beliau itu ditunggangi oleh kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan saudara-saudaranya, familinya. Padahal tidak. Sehingga Rasulullah ditawari kekuasaan, ditawari jabatan. Bahkan ada orang orang orientalis ya, orang-orang orientalis ini orang Amerika, kebanyakan orang sana, orang talis, namanya Alfred von Bremer, yang menarik ya. Kemudian ada Van Flanen yang terus berusaha mereka ini berusaha untuk menanamkan keraguan-keraguan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah orang Islam, sehingga banyak yang ragu terhadap dakwah yang dilakukan atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekarang masih banyak yang orang beragama Kristen, kemudian orang yang beragama Buddha, orang yang beragama Katolik dan lain sebagainya. Itu meragukan. Padahal yang sebenarnya dakwah yang dibawakan Rasulullah adalah benar dan baik sekali. Sangat baik. Sangat baik. Sudah? Ada beberapa yang saya sampaikan, ada 5 poin. Poin yang pertama bahwa dakwah yang ditawarkan atau dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dakwah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, sinoles. Dipersilakan. Dari siapanya mana? Siapanya mana? Sofina Tunajo. Revina kelas berapa? Mahasiswa. Kelas. Ayo baca. Apa yang Anda dapatkan ketika saya menjelaskan? Ajaran agama Islam kepada orang dengan toknya. Dengan berbagai cara itu disebut dengan dakwah. Baik, kemudian siapa deh? Selvia. Ayo apa? Apa Selvia? Ayo. Barakallah bro. Kemudian selanjutnya dengan baik, bagus. Kemudian ada pesan satu. Nabi Muhammad itu disebut dengan khataman Nabi. Apa? Nabi Muhammad itu disebut dengan khataman Nabi atau Khatamin Nabiyyin wa hifdzul mursalin. Kan ada di doa ini. Mana? Khatamin Nabiyyin. Mana? Wa hifdzul mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ada. Gimana? Khatamin
Terus kemudian selanjutnya Kemudian yang ketiga adalah Allah. apa? Apa? Kemudian yang ketiga adalah Nabi Allah. Nabi utusan Allah. Anu, siapa? Sisa. Sisa. Ibadahku itu adalah segala bentuk Samsul Alang. Samsul Alang. kepada orang lain. Kemudian Hakikat dakwah yang dijalankan Nabi adalah murni dari Allah. kemudian Hah? Sampai dakwah yang dibawa Nabi tidak menghalalkan sebuah cara. Segala cara bukan sebuah. Dakwah yang dilakukan Nabi itu tidak menghalalkan segala cara. Kemudian apa? Nabi itu utusan Allah. Kemudian yuk lanjut. Monggo. Ayo. Yuk. Ada. Dengan top. Aduh. Kemudian selanjutnya berarti Iis tanulis. Berarti ada 3 orang ya. Ada 3 orang yang tidak menulis. Berarti cetakannya apa? Kotak-kotak Maafkan. kotak-kotak odong. Tapi berusaha besok malam sampai terakhir bagaimana supaya bisa menulis. Karena menulis itu akan dibaca dunia. Menulis itu akan dibaca Dunia. kalau sudah punya tulisan, apalagi sekarang ini buku saya akan ditampilkan di mana? Hilang. Nih buku saya ini sudah bisa diakses di internet. Toles nang internet kula tinggal mulai nih. Tasawuf psikologi Al-Ghazali. Tazkiyatun nafs sebagai upaya menuju kesehatan sudah ada di internet lengkap. Sudah ada di internet tapi tidak bisa di-download, harus beli bukunya. Tidak boleh di-download. Ini sudah ada ini. Artinya apa? Dunia membaca ini. Dikutip di Amerika, di Australia, di Jordan, di Arab Saudi dan lain sebagainya. Dikutip, ditulis Amirul Muttaqin, penulis, kemudian judulnya begini. Nanti kalau sudah mau kuliah, bisa dan tahu. Makanya sekarang saya ingin mengajak kalian itu jadi orang yang sukses dalam segala hal yang baik agar supaya bisa menjadi manusia yang sempurna. Walaupun tidak akan sempurna dan kesempurnaan itu dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan manusia itu hanya dimiliki Nabi Al-Insanul Kamil, Nabi Muhammad yang memiliki. Sedangkan kita tidak. Sudah? 10:30 11. Kalau setengah 12 pas. Pas kalau setengah 12. Kita baca doa bersama-sama agar supaya ilmu yang didapatkan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang berguna bagi diri, bagi orang lain,
bagi agama, bagi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bimana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih wa qarabati lana bidinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah ya Rabbi irhamni bihusni khatimati Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah amina Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين آخر الكلام والله الموفق إلى أقوم الطريق وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Kaya pesantrenan Pak Ustadz, kaya pesantrenan Pak Ustadz Salmah. Kaya pesantrenan Pak Ustadz, pesantrenan. Oke, penonton terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.